Baik, sambil kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera Waalaikumsalam. buat kita semua. Baik, terima kasih. Nah, jadi kita sampai pada pertemuan terakhir, jadi ini pertemuan ke-16, yaitu tentang eh, kisi-kisi atau tema dari ujian akhir semester kita nanti seperti apa. Nah, sesuai dengan RPS-nya, jadi pertemuan ke-16 itu membahas tentang ini. eh, Subjek PMK 5, 6, 7, 8. Di mana subjek PMK 5 itu isinya adalah aturan sinus, aturan kosinus, formula Gauss. Ke-6 itu garis koordinat fungsi, trigonometri, dan pelaksanaannya. Ke-7 itu persamaan dan pertidaksamaan fungsi trigonometri. Dan ke-8 itu adalah inverse fungsi trigonometri dan bilangan kompleks. Nah, itu saya wujudkan dalam eh, materi ini. Jadi mampu memahami aturan sinus, kosinus, dan formula Gauss, garis koordinat fungsi trigonometri dan pelaksanaannya, persamaan dan pertidaksamaan fungsi trigonometri, inverse fungsi trigonometri, dan bilangan kompleks. Tujuannya itu sama. Nah, saya langsung masuk ke soal tentang aturan sinus, kosinus, dan formula Gauss. Nah, nanti bentuknya soalnya adalah soal cerita. Nah, meskipun soal cerita ya kurang lebih untuk pengerjaannya nanti sama dengan yang ada di materi. Nah, misalnya untuk yang nomor 1 ini. Sebuah tim surveyor teknik sipil sedang memetakan lahan bentuk segitiga ABC untuk proyek jalan tol menggunakan teodolit. Teodolit itu apa? Teodolit itu suatu alat yang digunakan untuk mengukur sudut itu. Sudut kalau salah. Kemudian sudut di titik A terukur sebesar 60 derajat, jarak titik A ke titik B adalah 120 meter, dan jarak titik A ke titik C adalah 150 meter. Yang pertama, tentukan panjang lahan BC menggunakan aturan kosinus. Yang kedua, jika tim perlu memasang patok sepanjang BC, hitung besar sudut B. Nah, jadi kita diminta untuk menghitung besar sudut B menggunakan aturan sinus dan menghitung luas segitiga ABC dengan menggunakan aturan sinus. Nah, langkah pertama, ketika kita punya soal cerita seperti ini adalah memvisualisasikan soalnya. Nah, mungkin kita gambarkan aja. Kita punya segitiga ABC dengan sudut A itu 60 derajat. Nah, sini misalkan saya gambar aja. Nah, misalkan saya punya segitiga ini. Nah, itu. Nah, saya misalkan punya segitiga A, B, C, di mana sudut A-nya adalah 60 derajat. Kemudian A ke B 120 dan A ke C adalah 150. A ke B itu 120 meter. A ke C itu 150 meter. Nah, dari sini, jadi gambar seperti ini, kita diminta untuk menentukan yang A. Tentukan panjang BC, ya, kita menentukan BC dengan menggunakan aturan kosinus. Nah, kita bisa ingat bahwa sisi yang berhadapan dengan sudutnya itu, sisi itu bisa kita namakan huruf kecil sesuai dengan sudut yang berhadapan itu. Nah, jadi kalau sisi yang berhadapan dengan sudut A, berarti ini bisa kita namai A kecil. Ini yang mau kita cari atau BC-nya. Kemudian yang berhadapan dengan C, berarti ini C-nya itu sama dengan 120. Kemudian yang B ini berarti adalah 150 derajat. Nah, kemudian kita ingat rumus di aturan kosinus. Ini kita jawab yang A dulu ya. A
A itu sama dengan A kuadrat ya. A kuadrat ini dengan akan dihitung panjang BC atau garis garis A tadi ya, atau sisi A dengan menggunakan aturan kosinus. Aturan kosinus itu gimana bunyinya? Dia tuh A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2AC, dikurangi 2B kali C, 2BC, dikalikan cos A kalau nggak salah ya, cos A ya. Nah itu. Ya udah kita kerjakan aja ini. Nah berarti B-nya berapa? B-nya itu 120 derajat. B-nya harus 50, maaf. 150 derajat. C-nya itu 120 derajat. 2 kali B-nya itu adalah 150. Ini 150 meter nih ya. 150 kuadrat, 120 kuadrat. Yang C-nya adalah 120 meter. Cos A hanya adalah 60 derajat. Nah, baru kita kerjakan. 150 dikuadratkan adalah 15 kali 15, 225. Nolnya ada 2. 120, 12 dikuadratkan 144. Nolnya ada 2. Nah, ini nanti untuk ujiannya nanti nggak pakai kalkulator ya. Jadi dihitung manual. 2 kali 15, 30. 30 kali 12, 30 kali 12. 2 kali 150, 300. 300 kali 120. 3 kali 12 itu ada 36. 36 nolnya ada 3. 36 nolnya ada 3. Nah itu. Cos 60. Cos 60 berapa? 60 setengah kalau salah ya. 60 itu sama dengan setengah. Baru kita jumlahkan, kita kalikan. 225 tambah ini 9. 63. 369. 369. 2. Kemudian 36 ini dikali setengah ada 18.000 tadi. Nah, ini dikurangi ini adalah 36 8189. 189 itu. Nah, karena karena yang dicari ada sisi A-nya, maka kedua ras kita akarkan. Jadi yang A kuadrat diakarkan jadi A, yang ini diakarkan jadi 18.900. Nah, jadi A-nya adalah, A-nya berapa nih? 189 itu 23 kalau salah ya. 13 kalau salah. 130 ini. Coba 13 kali 13. 3 kali 3 itu 9. 1 kali 3, 4. 1 kali 3, 3. Kemudian 3 kali 1. Coba. Ini sebenarnya kalau coret-coret mudah ya. Kita pakai ini aja lah. Cepat. 13 dikuadratkan. Oh, 169 13. 189 diakar. Oh ya, 13 koma dia.
Nah, pakainya ada yang salah hitungannya. Oh ya, dia memang hasilnya tiga apa? 137-an dia. Nah, waktu sakar gini nanti kalau susah nggak boleh aja. Atau kalau mau ditulis lengkap ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau ditulis seperti ini aja juga nggak apa nanti. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau dilengkapnya berarti 137,47. 137,48. Kita bulatkan, ya, 477, 8 ya. Betul. Nah, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya yang B sekarang. Oke, jangan-jangan rumus ininya salah ya, saya. Jangan-jangan rumus cosinusnya salah. Coba kita lihat rumus cosinusnya. A kuadrat B kuadrat plus C kuadrat. Betul ya? 2BC cos A. Ya, betul. Nah, sekarang jika tim perlu hitunglah besar sudut B, akan dihitung besar sudut B dengan menggunakan aturan sinus. Akan dihitung besar sudut B dengan menggunakan aturan sinus. Nah, aturan sinus rumusnya bagaimana? Ya, rumusnya sisi A, ini mau dibolak-balik bisa aja ya. A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin B sama dengan C dibagi sin C. Nah, karena yang mau dicari adalah sudut B, nah, yang sin B-nya ini bisa saya gunakan yang perbandingan A sin A sama dengan B sin B. Ya, mohon maaf ya. Jadi kita bisa gunakan A sin A sama dengan B sin B, atau bisa kita gunakan B sin B sama dengan C sin C. Tapi karena sudut C-nya itu dia tidak diketahui, alangkah baiknya jika kita gunakan yang sudut yang diketahui. Berarti menggunakan ini ya. Kita gunakan yang A sin A sama dengan B sin B. Kita gunakan ini ya. Nah, karena sudut A sudah diketahui, jadi kita gunakan yang ini. Oke. Nah, kita langsung masukkan nilainya. Nah, A-nya berapa? A-nya 13,48 ini. B-nya berapa? B-nya tadi 150. Ya, B-nya 150 ya. B-nya 150.
sudut A-nya itu sama dengan 60 derajat. Nah, sin B. Nah, kemudian kita kalikan silang. Sin B dikalikan sini, ini dikalikan sini, sin 60 dikalikan sana. Jadi sin B pindah ke sini berarti. Sin B-nya pindah ke sini. Sin 60-nya dikalikan ke situ. Maaf, ini sin 60-nya dikalikan ke situ. Nah, sel 37,48-nya dikalikan yang bawah sini. Jadi ini ya. Nah, 150 dibagi, nah ini kita kerjakan lagi. 60 itu sama dengan setengah. Nah, kita kalikan aja. Kalikan 150 kali 1, 150. 3748 dikali 2, itu di sini ada 6. Kalau dikali 2, 8 kali 2, 6. 4 tambah 1, 9. 7, 14. 4, 1. 3 tambah 3, 6, 7. Sama 2. Nah, 2, 7. Nah, ini saya kalikan 2 yang bawahnya ya, Pak. Bawahnya. Nah, 150 dibagi ini berapa? 150. Nah, ini berarti sudutnya susah oleh kalkulatornya. Nah, berarti nanti untuk sudut B-nya, nah, berapakah sudut B yang eh, berapa derajat sudut B sin B yang hasilnya itu ini? Atau ini kan berarti sama dengan mencari inversnya ya. Atau gini aja langsung tuliskan arcus sin dari ini. Nah, karena kita tidak pakai kalkulator, jadi ini hasil koma-koma, tuliskan aja gini. Jadi B-nya itu sudut yang dibentuk oleh arcus sinus dari ini. Itu adalah sin B-nya. Yaitu adalah sudut B-nya. Nah, nanti untuk buat soal, saya usahakan soalnya itu yang sudutnya itu merupakan sudut istimewa. Jadi kita tidak repot-repot untuk mencari derajatnya gitu. Saya usahakan soalnya nanti sudut istimewa ini hasilnya. Ini kebetulan saya buat soalnya masih sembarang ngawur. Jadi nilai-nilainya itu dia bukan nilai yang istimewa dia. Oke, dari itu untuk sudutnya berarti bisa tuliskan seperti ini. Ketika kita tidak tahu ininya susah dicari kalau jam tangan kalkulator. Nah, berikutnya adalah berapakah tentukan luas segitiga ABC. Nah, luas segitiga ABC itu bisa kita hitung dengan menggunakan yang C ya. Dengan menggunakan rumus yang ini. Yang aturan sinus. Nah, ini. Bisa menggunakan setengah BC sin A, setengah AC sin B, atau setengah AB sin C. Nah, kita gunakan yang, karena sudut A itu sudah diketahui, kita gunakan yang setengah BC sin A. Karena sudut A-nya diketahui. Akan dihitung luas segitiga ABC. Nah, ini. Jadi kita gunakan yang setengah BC sin A. Ini sekali juga kita hitung. B-nya berapa? B-nya tadi itu 150. C-nya itu adalah 120. Sin A hanya adalah, sebentar. Sin A itu sin 60 derajat ya. Maaf, sin 60 ini bukan setengah ya. Sin 60 itu setengah akar 3. Sin 60 itu setengah akar 3. Kalau cos 60 itu setengah. Ini setengah akar 3 ini. Nah, berarti ini hasilnya itu ya ini. Ini masih ada akar 3-nya. Nah, ini dikalikan ini, yang atas 150 kali 1 kali akar 3. Nah, berarti gini dia.
Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini berikutnya loss di 3. Nah, kita hitung, tinggal kita hitung. 150 kali 120, 15 kali 2, 15 ini kalau pakai susun bisa nih ya. Nah, tapi kan cepat aja lah. Dikalikan setengah, 9.000. Berarti ini semua itu dikalikan hasilnya 9.000. C60 itu dia 1/2 akar 3. Nah, jadi hasilnya luasnya adalah 9.000 dikali setengah sama dengan 4.500. 4.500 akar 3 meter persegi. Hasilnya itu ini. Oke, ini sudah oke. Ini sudutnya itu pakai artesin aja. Karena susah hitungnya. Nanti saya usahakan sudutnya ini yang mudah. Yang A-nya ini adalah meter misalnya. Jadi seperti itu untuk soal nomor 1. Nah, berikutnya adalah materi yang bagian kedua, yaitu garis koordinat fungsi trigonometri dan perluasannya. Nah, di sini soalnya itu bentang, sebuah jembatan bentang, sebuah jembatan bentang panjang mengalami getaran akibat beban dinamis kendaraan yang lewat. Simpangan vertikal jembatan dalam milimeter pada titik tengah bentang dinyatakan oleh fungsi perluasan trigonometri. Di mana T dalam satuan detik. Tentukan nilai simpangan maksimum, titik tertinggi, dan simpangan minimum. Nah, jadi ceritanya itu seperti ini deh. Nah, jadi ceritanya, saya itu punya jembatan bentang panjang. Misalkan kayak gini. Ini daratan, ini daratan. Nah, ini ada jembatan. Nah, membentang panjang ini jembatannya. Nah, kemudian jembatan ini dia itu bisa berosilasi. Nah, dia ketika ada getaran seperti itu, dia bisa berosilasi seperti ini dia. Nah, ini kalau pemancarnya, nah, dia bisa berosilasi sedikit ya. Nah, osilasinya ini, nah dia awalnya yang lurus, dia bisa berosilasi seperti ini. Osilasinya ini dia mengikuti fungsi sinus seperti ini. Nah, dari osilasi ini, berapakah titik tertingginya, berapakah titik terendahnya itu dari osilasi tadi, kita bisa menggunakan rumus nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi sinus kalau seperti ini. Akan ditentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi ininya. Oh ya, apakah suara saya terdengar ya? Terdengar, Bapak. Baik, terima kasih banyak. Nah, ditentukan apakah ini? Nah, itu. Nah, kita kan punya rumus itu ya, Pak. Kita punya rumus nilai maksimum sama nilai minimum di bab ini, di bab garis koordinat fungsi ini. Itu di pertemuan ke 11-12 ya. Makanya nanti saya beri kelonggaran untuk menulis kembali. Silakan menulis kembali buat catatan eh, di 2 lembar kertas A4. Nah, bisa bolak-balik nanti. Bisa tulisnya kecil-kecil itu biar bisa muat semuanya. Sebagai
bantuan untuk mengingat rumusnya nanti. Jadi boleh dibawa. Nah ini, rumus-rumus kayak gini kan. Nah, di sini kita punya rumus tadi kan fungsinya sinus tadi ya. Sinus dia tuh punya nilai minimum dan nilai maksimumnya tuh rumusnya kayak gini dia. Nah, berarti kita tentukan dulu A, K, B sama C-nya. Jadi kita tentukan dulu. Nah, kita tentukan dulu nilai A sama dengan berapa, K sama dengan berapa, B sama dengan berapa, dan C-nya sama dengan berapa. Nah, A-nya yang mana? A-nya itu yang koefisien dari C-nya ini. A-nya berarti 4. K itu mana? K itu koefisien dari T-nya ini. Kalau ini T, T kan, berarti K-nya 2. Kemudian B-nya, nah, B-nya mana B-nya? B-nya itu dia yang plusnya berarti. Yang plus. Nah, karena di sini minus pi per 3, berarti B-nya itu pi per 3 ini. Pi per 3. Nah, C-nya ini yang belakang sih, yang 2 ini. Nah, maka titik 2, nilai minimum itu kan sama dengan, rumus nilai minimum tadi apa ya? Negatif mutlak A. Negatif mutlak A tambah C kalau salah. Negatif, negatif mutlak A tambah C. Sama dengan negatif dari mutlak A-nya berapa? A-nya itu sama dengan 4 tambah C. C-nya itu berapa? C-nya 2. Jadi sama dengan negatif 4 dimutlakan. Berarti nilainya selalu positif, berarti 4 tambah 2. Sama dengan negatif 4 ditambah 2 sama dengan negatif 2. Berarti nilai minimumnya 2. Kemudian nilai maksimum itu sama dengan mutlak A tambah C ya. Yaitu mutlak A tambah C sama dengan mutlak 4 tambah 2 sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6. Nah, selesai udah. Jadi nilai minimumnya adalah negatif 2, nilai maksimumnya adalah 6. Nah, berikutnya adalah tentukan periode dan amplitudo gerakan jembatan tersebut. Nah, akan ditentukan periode dan amplitudo dari fungsi tersebut. Nah, periode itu rumusnya adalah, lihat sini. 2pi per mutlak K. Amplitudo sama dengan mutlak K. Nah, ini periode itu 2pi per mutlak K. Sama dengan 2pi per mutlak dari, nah, K-nya berapa? K-nya itu itu sama dengan 2. Ini sama dengan 2pi dibagi dengan mutlak dari 2. Itu berarti positif 2. 2 dibagi 2 sama dengan berapa? 1. Nah, berarti tinggal C-nya adalah pi saja. Berarti periodenya adalah pi. Nah, kemudian yang untuk amplitudonya, amplitudo dia berdasarkan rumus, dia adalah mutlak A. Mutlak A sama dengan berapa? Mutlak dari 4. Mutlak 4 sama dengan berapa? Mutlak A sama dengan 4. Nah, itu. Nah, selesai udah. Nah, yang bagian C-nya, C itu gambar grafik fungsi YT untuk ini. Nah, kalau gambar ini, dia agak panjang ya. Akan digambar grafik fungsi YT untuk ini. Nah, kalau gambar bagaimana? Nah, kalau gambar kita, karena dia dari
0 derajat sampai T-nya 0 derajat sampai 360 derajat, kita bisa gunakan yang ini, apa? Yang tabel dulu. Jadi kita tentukan, kita buat tabelnya dulu ya ini ya. Buat tabelnya dulu. Nah, ini. Dari 0 sampai dengan 360. Kemudian kita tentukan T-nya. Ini kan ini T derajat ya. T-nya dalam derajat. X-nya itu jadi T berarti. Ini sudah T-nya itu. Nah, sekarang kita hitung Y atau kita hitung YT. YT dalam derajat. Nah, ini hitungnya ini. Hitungnya fungsinya apa? Fungsinya ini ya. Sama dengan ini. Nah, kita masukkan. Ini biar mudah melihatnya. Kita mulai dari T-nya sama dengan 0. Nah, berarti 4 sin 2 kali 0 sama dengan 0, negatif pi per 3. Sin negatif pi per 3 itu berapa? Pi per 3 itu, pi itu 180, bagi 3 itu 60. Berarti sin 60. Ya, ini pi per 3 itu sama dengan 60 ya. Berarti sinus negatif 60. Jadi sinus negatif 60. Sinus negatif 60 itu dia, nah dia kalau negatif, nah kita lihat di bukunya Vista Yulita. Dia sinus kalau negatif, kalau sinus 60 kan dia setengah akar 3 ya. Tapi dia masalahnya dia negatif 60. Kita lihat di bukunya ini. Sinus negatif alfa. Sinus negatif alfa itu sama dengan apa? Nah ini nih. Nah, ini. Sinus negatif alfa itu sama dengan negatif sin alfa. Jadi kalau saya punya sinus negatif 60, berarti sama dengan negatif sin 60. Berarti negatif setengah akar 3. Negatif setengah akar 3. Berarti ini adalah, berarti ini kalau saya tuliskan 4 dikalikan, nah ini 4 dikalikan negatif 1/2 akar 3, 3 plus 2. Nah, nah ini. Nah, berapa ini? 4 kali setengah, 4 kali setengah akar 3 itu sama dengan negatif 4, negatif 2 akar 3, sama dengan negatif 2 akar 3 ditambah 2. Nah, berapakah ini? Negatif 2 akar 3 ditambah 2. Ini sama dengan, ya ini, berarti sama dengan negatif 2 akar 3 plus 2 ini. Kemudian untuk yang ini, dimasukkan salah satu ya. 2 kali sin 2T. T-nya berapa? Setengah, 1/6 pi. 2 kali 1/6 itu sama dengan 2 kali 1, 2 dibagi 6, berarti sepertiga. Sepertiga pi dikurangi sepertiga pi, hasilnya 0. Sin 0, sin 0, ini berarti 1/6 dikalikan 2, ini kan ada duanya nih. Tuh ada duanya kan. 2 kali T berarti 2 kali 1 dibagi 6. Berarti 2/6 itu 2/6 sama dengan sepertiga. Sepertiga pi dikurangi sepertiga pi sama dengan 0. Sin
Ya, mohon maaf ya. Jadi, sin 0 itu berapa? Sin 0 itu 0 ya. 4 kali 0 sama dengan 0. 4 kali 0 ke 0. 0 tambah 2. 0 sini tinggal 2. 2 sepertiga pi. 2 kali 1, 2. 2 per 3 pi. 2 per 3 pi dikurangi sepertiga pi. Itu sama dengan sepertiga pi. Jadi 2 per 3 pi dikurangi sepertiga pi itu sama dengan 2 dikurangi 1 kan 1 ya. Sepertiga pi berarti ya. Oke. Berarti ini sepertiga pi. Sin sepertiga pi itu berapa? Sin sepertiga pi itu sama dengan sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Nah, berarti ini. Nah, ini berarti 4 kali setengah akar 3. Ini. Ini berarti sama dengan 4 kali setengah akar 4 kali setengah sama dengan 2 akar 3. Berarti 2 akar 3. 2 akar 3 tambah 2. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang setengah ini. Nah, setengah. 2 kali setengah itu sama dengan 1 pi berarti. Pi dikurangi sepertiga pi itu sama dengan 2 per 3 pi. Nah, ini 2 kali T-nya ini setengah pi ya. 2 kali setengah itu 1, pi dikurangi sepertiga pi sama dengan 2 per 3 pi. Nah, 2 per 3 pi itu berapa? 2 kali 180. 2 kali 180 dibagi 3. 120. Nah, 120. Berarti 4 sin 120 plus 2. Sin 120 itu berapa? Nah, pakai ini aja. Pakai yang Kristayulita ini. 180 itu bisa juga saya nyatakan sebagai 180 min 60. 120 itu berarti sin 180 min 60. Nah, 180 min 60 itu sama dengan sin 60. Nah, berarti sin 120 itu sama dengan sin 60. Nah, sin 60 itu berapa? Sin 60 itu tadi ya setengah akar 3 ini. Berarti hasilnya sama dengan ini. Bentar. Ini kok sama ini ya? Ini 0 ini dia nanti dari bawah ke atas. Ini harusnya dia lebih, ini turun ya harusnya ini. Sebentar. Ini 2T. 2 kali setengah itu 1. Tapi 3 per 3 dikurangi 1 per 3 itu sama dengan 2 per 3. Nah, 2 per 3 itu 2 pi. 2 pi dibagi 3. 2 pi itu 360. Dibagi 3 itu 120. Sin 120 itu sama dengan sin 180 dikurang 60. Sin 180 dikurang 60. Itu ini yang salahnya. Sin 120 dikurang 60. Nah, sin 180 dikurang 60 kan 120 ya. Berarti sin 60 ini. Sin 60 berarti sin 60 itu setengah akar 3. Nah, berarti sama kayak ini hasilnya. Cuma hasilnya sama ya. 4 kali setengah akar 3. Nah, coba ini mungkin ini yang salah berarti. Hitungan saya ini. Coba ini. 2 kali 1. 2 kali 1 itu 2. 2 per 3 pi. 2 per 3 pi dikurangi sepertiga pi. 2 per 3 kurang sepertiga ya sepertiga ya. Sepertiga pi. Sepertiga pi itu berarti 180 bagi 3. 180 bagi 3. Dia 60.
Berarti ini sin 60. Sin 60 kan sama berarti. Ini apa? Sin sama berarti. Nah, kita lanjutkan aja lah. Bacanya adalah 2/3 pi. Nah, 2/3 pi. 2 kali 2, 4. 4 bagi 3. Ya, 4/3 pi berarti. 4/3 pi dikurangi ke sepertiga pi. 4/3 dikurangi sepertiga sama dengan 3/3. 3/3 pi itu sama dengan pi. Jadi sin 180. Sin 180 itu sama dengan 0. Sin 180 sama dengan 0. Berarti ini 4 kali 0. Berarti ini 2 itu. Nah, itu. Nah, 5/6. 5/6, 2 kali 5 itu sama dengan 10. Berarti 10/6. 10/6 itu dia sama dengan 5/3. 5/3. Nah, 5/3 dikurangi sepertiga. Nah, 5/3 pi kurangi sepertiga pi. Ada 4/3 pi. Nah, 4/3 pi itu berapa? 4 bagi 3 kalikan 180. 240. Nah, 240 derajat itu sin nah, sin 240 derajat berapa? Ini. 240 derajat itu sama dengan 180 plus 60. 240 itu sama dengan 180 plus 60. Sin 180 plus 60 sama dengan negatif sin 60. Sin 60 itu sama dengan setengah akar 3. Jadi dinegatifkan negatif setengah akar 3. Berarti ini sama dengan yang ini. Sama dengan yang negatif. Nah, jadi sebenarnya kita ngitung seperti ini. Dia itu ada polanya nanti dia. Jadi polanya itu sama aja dia. Nah, kalau ini, ya 150 ini polanya sama dengan yang 0 ini. Kayak tadi ini ya. Ini tadi. Nah, sama dengan ini polanya. Nah, guna 180 sekarang. 2 kali pi itu sama dengan 2 pi. 2 pi dikurangi sepertiga pi. 2 pi itu sama dengan 6/3. 6/3 itu eh, sama dengan 6/3 dikurangi sepertiga itu sama dengan 5/3. Nah, 5 dibagi 3 kali 180. 300. Nah, di sini ya, berarti yang di sini adalah sin 300 ketika dimasukkan T-nya itu pi. Sin 300. Sin 300 itu sama dengan 180 plus 180 plus 120. Nah, di sini ada yang lebih tinggi lagi ya. Nggak ada. Ya, ini berarti 100 180 itu sama dengan 300 sama dengan 180 plus 300 plus 120. Berarti ini hasilnya adalah negatif sin 120. Ya, negatif sin 120. Sin 120 negatif sin 120 itu 120 itu bisa juga saya nyatakan sebagai ini 180 min 60. Nah, 180 min 60 itu sama dengan sin 60. Nah, berarti hasilnya adalah sin 300 itu dia negatif. Ya, tadi negatif dari sin 120. Sin 120 sendiri itu adalah sama dengan sin 60. Nah, dari sini. Jadi 180 dikurang 60 sama dengan sin 60. Nah, berarti hasilnya adalah negatif dari sin 60. Negatif dari sin 60 itu sama dengan negatif sepertiga kali 3. Negatif sepertiga kali 3. Nah, berarti sini adalah sin 300 ini hasilnya sepertiga, negatif sepertiga kali 3. Berarti hasilnya sama dengan ini. Nah, seperti itu. Nah, sama ini. Kemudian sekarang 7/6. 7/6 itu 2 kali 7 sama dengan 14. 14 dibagi 6 itu bisa juga saya gerakan jadi 7/3. 7/3 dikurangi sepertiga. Nah, 7 dikurangi
7/3. 7/3 dikurangi 1/3 itu kan sama dengan 6/3 ya. 6/3 itu sama dengan 2. Sama dengan 2. 6/3 2. Berarti sini hasilnya adalah 2pi ini. Adalah 2pi. Sin 2pi itu sama dengan 0. Nah, berarti 4 kali 0 sama dengan 2. Berarti hasilnya sini 2. Nah, yang ini adalah hasilnya 2. Nah, ini ada polanya. Di sini negatif. Ini negatif ini 2, positif-positif, 2, negatif-negatif, 2. Nah, setelah negatif-negatif ini, kelihatannya adalah ulangnya ini. Ini adalah positif. Yang di sini, ya ini adalah positif. Kemudian di sini, 2. Oh, tidak kelihatan tuh ya. Tidak kelihatan ini. Nah, ini sangat panjang sekali dia. Ini 2, atau saya pisah aja ya. Ini sampai 300, yang ke belakang itu saya taruh di bawahnya aja. Mulai dari sini mungkin. Ini saya taruh di belakang aja ini. 240 sama ini saya rapikan dulu. Nah, dia itu nanti ini ada polanya nih ya. Jadi apa? Kita ngitungnya cukup setelah ketahuan polanya, kita ngitungnya cukup sekali itu aja. Kemudian kita ikuti polanya itu selesai nanti. Nah, inilah. Jadi ini ya. Jadi ini negatif 2/3, 2, positif, positif, 2, negatif, negatif, 2. Nah, harusnya positif lagi nih. Positif, positif. Nah, ini 2. Habis ini adalah negatif, negatif. Berarti ini, berarti ini. Nah, percaya nggak hasilnya gini? Kalau nggak percaya, kita cek aja. Misalkan kita cek sekarang yang 5/3 ini. Nah, 5/3 kita masukkan di sini. Nah, 5/3 masukkan di sini ya. 2 kali 5 sama dengan 10. Berarti 10/3 pi. 10/3 pi dikurangi 1/3 pi. 10/3 dikurangi 3 pi. Berarti 9/3 pi. 9/3 pi itu sama dengan 3 pi. 3 pi itu berapa? 3 pi itu sin 3 pi sama dengan 0. Jadi kalau ini saya masukkan di sini, nanti hasilnya itu adalah 3 pi nanti. Nah, sin 3 pi itu sama dengan 0. 4 dikalikan 0, 0, 0 plus 2, berarti 2. 2 kan? Coba ini kalau tidak percaya. Ini pasti hasilnya itu ini. Coba, 2 kali T, T-nya 11/6. 2 kali 11 itu sama dengan 22. 22, kalau saya sederhanakan 22/6, kalau saya sederhanakan, jadinya 11/3. 11/3 dikurangi 1/3 itu sama dengan 10/3. Nah, 10/3 pi berapa? 10 dibagi 3 kalikan 180. Nah, 600. Nah, 600 itu dia kalau dijadikan, oh itu 600 itu kalau dijadikan ini, jadikan yang ini tadi, 600 itu dia 180 ditambahkan berapa ya? 600 itu 180 tambah 420. Tambah 420. Nah, sampai ini jadi negatif sin 420. Negatif sin 420 itu bisa kita nyatakan. Nah, ini kalau mau dituliskan ya. Ini sekarang ini saya kasih catatan lagi aja. Nah, misalkan kita mencari sin, berapakah sin
sin 600 derajat. Nah, sin 600 derajat ini kan sama dengan sin 180 derajat plus 420 derajat. Nah, ini itu bisa juga saya tuliskan sebagai bentar, kalau dia positif ini negatif berarti. Negatif sin dari pi. Pi-nya berapa? Negatif sin dari alfa. Alfanya berapa? Alfanya itu 420 derajat. Nah, 420 derajat itu bisa kita nyatakan lagi sebagai, nah kita tuliskan lagi negatif sin dari 180 derajat plus berapa? 420 kurangi 100, dikurang, 120 kan 180. 420 dikurangi 180. 240. Nah, ini 240 ini. Nah, ini negatif. Nah, sin 180 plus itu hasilnya itu negatif lagi, negatif sin alfa. Alfanya berapa? Alfanya yang dalam ini 240. Nah, 240 derajat. Nah, kemudian negatif. Nah, negatif kalau yang negatif jadi positif. Berarti sin 240 derajat. Sama dengan ini sin 180 derajat plus berapa? Plus 60. 60 derajat. Nah, ini sama dengan, kalau 180 plus itu sama dengan negatif sin alfa. Alfanya berapa? Alfa itu yang belakangnya ini. Nah, alfa yang belakang ini berarti sin 60 derajat. Nah, negatif sin 60 berapa? Negatif 1/2 akar 3. Nah, akar 3 seperti ini. Nah, berarti sin 600 itu dia setengah, negatif setengah akar 3. Kita lihat sini. Nah, ini. Nah, jadi ini sin ini, nah, sin 600 ini kan kalau saya masukkan 11/6 pi, saya masukkan di sini hasilkan sin 600 ya. Berarti 4 dikalikan setengah negatif setengah akar 3. Nah, berarti 4 dikalikan negatif setengah akar 3 ditambahkan 2. 4 kali setengah akar 3 tambahkan 2 sama dengan negatif 2 akar 3 plus 2. Jadi ada polanya. Ini juga kalau dimasukkan nanti hasilnya pasti ini juga. Nah, jadi titik-titiknya itu ini nanti. Titiknya itu adalah ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi itu. Kemudian ketika kita sudah punya C-nya, baru kita gambar. Gambar. Bentar, negatif 2 kali akar 3 itu berapa ya? 3 di akar kali 2 dikurang, ini 2. 1,4 ya. Negatif 1,4. Oke, yang kita gambar sini. Nah, dia itu yang bawah tadi itu yang apa? Negatif 2 akar 3 plus 2. Kemudian ada angka 2, ada angka 2 plus ini. Nah, 2 itu anggap di sini lah. Nah, ini 2. Itu di sini. Nah, di sini adalah hasilnya adalah 2 akar 3 plus 2. Nah, ini adalah, ini T-nya. Ini adalah YT-nya. Nah, itu. Nah, kalau 0, lah, di sini nanti ada 0 derajat. Di sini ada 30, 60, 90. Nah, di sini ada 30,
derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ini naiknya 30 ya. Oh ya, 30. Berarti kemudian ini 120, 150, 180, kemudian 210, 240. Ini kurang panjang berarti. Nah, nanti kalau ini tidak selesai apa, eh, saya lanjutkan apa eh, di kelas nanti ya, lanjutkan. Oke, sebentar. Ini kemudian 240, 270. Ini harus hapus dulu. Hapusnya itu hapus. Ini apa sih? Ini masih panjang nih. 270, 300, 130, sama 360. Nah, ini T-nya. Nah, kemudian kita gambar. Kita gambar. Dia kalau 0 itu berapa? Nah, kalau 0 saja nih dia titiknya ada di negatif 2 akar 3 plus 2. Titiknya di sini dia. Titiknya di sini. 0 itu titiknya di sini lah, di sini. Kalau 30, dia titiknya di 30 titiknya di 2. 30 titiknya di 2 sini berarti. 30 titiknya di 2. Nah, kalau 60, dia titiknya di eh, yang plus 2 akar 3 plus 2 itu. 60 itu dia di sini dia. 90 dia di sini. 120 di 2. Nah, dia turun 2 sini. 150 dia di sini. 180 dia di sini. 210 dia di sini. 240 dia ke atas lagi. 210 dia ke atas. 300 dia ke bawah. Kemudian 330 sama 360 dia di bawah. Yang negatif-negatif itu ya. Nah, ini jadi dia di sini sama di sini. Nah, kalau digambar grafiknya adalah ini dia. Ini naik, naik, lurus, turun. Oh, maaf. Ini, nah, dia itu ada apa? Titik tandanya juga dia. Ini berarti naik. Nah, ini ada titik tertingginya sebenarnya dia itu. Turun, dark merah ya. Naik, naik tuh, turun. Ini, naik, turun. Nah, sebentar. Tuh, nah, 360 ada di sini ya. Sini sama sini. Turun. Nah, seperti ini gambarnya berarti. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini sebenarnya ada titik yang paling minimum lagi.
titik minimumnya itu diantaranya 150 sama 180. Di sini nanti, jadi sebenarnya titik minimumnya ini dia adalah sesuai dengan perhitungan kita yang atas tadi ya. Ini sebenarnya ada titik minimumnya lagi nih. Ini sebenarnya titik minimumnya itu sama dengan negatif 2. Nah, dia titik maksimumnya itu dia ada lagi dia yang 4 kalau nggak salah dia. Jadi yang ini nanti lurus dengan 4 ini. Jadi yang titik puncaknya itu 4, ini 4, yang di sini. Jadi titik puncaknya nanti ini 4, nah titik paling bawahnya itu adalah negatif 2, sesuai dengan perhitungan kita yang ini. Yang sebelumnya. Maaf, 4, 6 ya. Salah, maaf. Bukan 4 tapi 6 ini. Ini sebenarnya adalah 6. Nah, 6 gitu dia. Jadi, nah ini 6, nah dia terendahnya ini negatif 2. Berarti yang di sini nih, yang terendahnya ini dia negatif 2. Periodenya ada berapa? Periodenya eh, ada berapa tadi periodenya? Ada pi ya, 180 ya. Nah, berarti 180 itu di sini dia. Nah, periodenya itu dari sini. Dari sini. Itu naik terus sampai dengan 180 sampai sini. Ini 1, jadi ada naik terus dari 0 ini, dari 0 yang negatif 2/3 ini naik terus turun sampai 180. Ini satu periode. Periode berikutnya, nah, periode berikutnya sama. Periode berikutnya itu dari ini sama ya sampai sini. Dia dari sini juga dia akan naik terus turun sampai segini aja. Jadi periodenya itu 1 sama kan grafiknya kan? 1 berikutnya dari 180 ini dia ngambil periode yang baru. Periode barunya 2 seperti itu. Jadi periodenya ada 180 dari 0 sampai 180, 180 sampai 360. Jadi gini bentuknya. Nah, jadi itu mungkin untuk pembahasannya. Untuk amplitudenya 4 ya. 4 itu dari ya itu amplitude kan dia titik maksimum dikali titik minimum bagi 2 ya. Nah, jadi 6 sampai negatif 2 itu total. 6 sini sampai bawahnya ini sampai negatif 2 itu panjangnya 8. 8 dibagi 2 ada 4. Nanti ada 4 satuan gitu. Titik itunya. Nah, jadi mungkin itu untuk pembahasan sampai nomor 2. Nah, 2 saja. Nah, untuk yang nomor 3 nanti saya bahas di kelas yang lainnya. Kemudian saya berikan nanti hasil analisisnya itu di dalam bentuk video. Dari sini mungkin ada pertanyaan. Nah, kalau tidak ada, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Terima kasih banyak.